Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Ibu. Ya, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begi, Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? perkenalkan Bu, saya dengan Bu Leni. Hmm, Jadi begini Bu, saya kan punya anak, terus tuh anak ya. saya udah memasuki usia balita Bu. Mm-mm. Saya mau bertanya, bagaimana cara membentuk karakter anak saya itu agar dia bisa menuruti kata-kata saya Bu? Jadi anak Ibu udah mulai masuk usia balita. Iya Jadi Ibu Bu, tuh mau anak Ibu tuh mendengarkan omongan Ibu iya gitu. Bu. Karakternya bisa dibentuk dengan baik gitu. Nah, oke baik. Nah, sebenarnya dalam hal ini yang menjadi faktor utamanya adalah faktor bentuk pola asuh dari orang tuanya. Nah, bagus Ibu menanyakan sejak awal gitu. Jadi, kita benar-benar bisa membentuk karakter si anaknya sebelum anaknya sudah eh, cerdas gitu, sudah tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya ada 4 tipe pola asuh yang mungkin bisa Ibu pilih ya untuk membentuk karakter anak. Yang pertama itu ada otoriter. Nah, otoriter ini bentuk pola asuh yang memang banyak diminati orang tua, di mana orang tua itu memiliki respon yang tinggi terhadap anaknya juga dan dia itu ikut serta dalam kegiatan anaknya gitu. Dia ada tuntutan yang tinggi, dia juga ikut memberikan respon yang tinggi pada anaknya. Jadi kalau pola asuh ini si anaknya juga ikut mendengarkan gitu, diberikan aturan dan dijelaskan aturan ini dibentuk untuk apa gitu. Misalnya anaknya nggak mau tidur siang, aturan ibu buat ibu harus anaknya harus tidur siang. Kenapa? Dijelaskan alasannya biar anaknya mengerti gitu. Berarti orang tua aku meminta aku seperti ini karena alasannya seperti ini. Pola asuh yang kedua itu ada namanya pola asuh otoriter. Nah, otoriter ini dia tuh lebih kepada memerintah. Nah, orang tua yang memiliki tipe pola asuh seperti ini, dia nggak mau mendengarkan apa yang diinginkan anaknya gitu. Taunya dia memerintah aja. Kamu harus tidur siang gitu. Kamu harus makan dihabiskan gitu. Dia nggak mau menjelaskan apa yang menjadi alasan dia membuat aturan itu. Nah, di mana kekurangan dari asuhan ini biasanya anaknya bisa melawan karena anaknya eh, menganggap bahwa orang tuanya tidak mengerti diri dia, selalu memaksa apa yang menjadi kehendak orang tua gitu. Jadi anaknya kayak merasa saya ini tidak dihargai karena orang tua saya selalu mendengarkan apa yang orang tua saya mau gitu. Nah, pola asuh yang ketiga adalah pola asuh abai. Nah, pola asuh abai ini adalah orang tuanya dia tidak memiliki respon yang tinggi terhadap anaknya. Dia juga tidak Anaknya juga tidak mau menuruti orang tuanya gitu. Jadi sama-sama abai. Nah, jadi perilaku-perilaku bebas dilakukan anaknya, orang tuanya bahkan tidak peduli sama sekali gitu. Nah, pola asuh ini sangat tidak baik dipilih gitu. Dan yang terakhir itu ada pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif ini adalah tipikal pola asuh yang orang tuanya selalu mengikuti kemauan anaknya. Dia menuntut anaknya, tapi kadang-kadang aturan itu dibuat selalu dispensasi gitu. Jadi kalau anaknya nggak mau ya udah terlalu dimanjakan gitu. Nah, tipe-tipe begini anaknya nanti akan tidak bisa mandiri gitu. Nah, di mana anaknya akan selalu meminta kepada orang tuanya, tidak bisa berusaha sendiri. Nah, di sini karakter anak tidak bisa dibentuk sama sekali. Nah, baik. Jadi, Ibu, saran saya, Ibu harus memilih pola asuh yang pertama tadi, otoritatif, di mana orang tua memiliki tuntutan yang tinggi pada anaknya, tapi dia juga ikut memberikan respon yang tinggi. Nah, jadi di sini anaknya bisa mengikuti orang tuanya dan orang tuanya juga bisa mendengarkan apa yang mau anaknya, gitu, apa yang diinginkan anaknya. Nah, di sini tidak ada terjadi miskomunikasi antara ibu dan anak dan anak bisa mengerti apa yang orang tua mau gitu. Nah, di sini akan terbangun hubungan ibu dan anak begitu. Oh baik Bu. Terus tuh Bu, gimana Bu cara saya melakukan pendekatan dengan anak saya? Oke. Nah, ini kalau di bahasa kerennya itu namanya bonding. Bonding itu adalah jalinan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak. Nah, banyak orang tua mengabaikan hal-hal kecil yang harusnya menjadi bonding, menjadi ikatan antara ibu dan anak gitu.
Nah, masa-masa itu adalah masa-masa yang sekarang, masa-masa anak menjelang balita. Nah, jadi ibu memang bagus menanyakan hal ini. Nah, caranya adalah ibu itu harus selalu melibatkan diri ibu dalam kehidupan anak. Misalnya menemani anak makan, atau menemani anak bermain, atau ibu selalu memberikan perhatian kepada anaknya, menanyakan apa yang anaknya lakukan, apa yang anaknya butuhkan gitu. Pokoknya intinya itu ibu pokoknya selalu masuk ke dalam kehidupan anak itu, ikut serta coba menyelesaikan masalah anak, membantu, tapi tidak selalu ikut andil gitu karena nanti anaknya juga akan manja. Nah, jadi ada beberapa batasan-batasan yang memang harus ibu jaga terkait privasi dia, tapi ibu tetap melibatkan diri ibu dalam kehidupan anak supaya anak bisa merasa bahwa aku ini punya orang tua gitu. Orang tua aku selalu ada di dekat aku dan bisa membantu aku gitu. Dan dia juga tidak akan manja dan bisa hidup mandiri. Ibu melibatkan diri ibu tidak semerta-merta selalu membantu, tapi ikut apa yang misal ibu bantu jelaskan, ibu bantu memberikan solusi dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak gitu. Bagaimana Ibu? Oh, mengerti Bu. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Ya, sama-sama. Mungkin nanti ada hal yang Ibu tidak mengerti, Ibu bisa tanyakan ke saya lagi ya. Baik Bu. Oke, baik. Kalau Ibu ada yang mau bertanya lagi? Tidak Bu. Oke, baik. Baik Ibu, demikian pendidikan kesehatan kita pada hari ini. Mungkin kalau Ibu mau tanya-tanya, Ibu bisa datang ke sini lagi ya. Ibu, baik. Mari saya antar Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya Bu, sama-sama.